Selamat pagi, siang, dan malam dokter dan teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anak Agung Gede Oka Adetma Prabaswara dengan nomor induk mahasiswa 25025111124. Yang pada kesempatan kali ini, saya sebagai Ketua SGD Student Group Discussion B5 akan membuka sesi presentasi dari student project kami dalam blok Biomedik 1 pada fase 1 dengan judul Overview Musculoskeletal Anatomy of the Back and its Degenerative Diseases. Saya sebagai ketua pada kesempatan ini akan membuka presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman anggota kelompok SJD B5 yang dimulai dengan perkenalan nama dan juga NIM. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Perkenalkan, saya Sulis Dwi Puspita dengan NIM 25025111126 akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project kami. Punggung merupakan bagian penting dari muskuloskeletal yang berfungsi sebagai menjaga postur tubuh, membantu pergerakan, dan melindungi sistem saraf pusat. Struktur ini tersusun atas tulang belakang, otot, syaraf, serta pembuluh darah yang bekerja secara koordinasi untuk menjaga kestabilan tubuh. Seiring bertambahnya usia dan beban mekanis, punggung rentan mengalami gangguan degeneratif. Pemahaman yang mendalam tentang anatomi dan fungsi punggung, mulai dari sistem otot, syaraf, dan vaskular, sangat penting dalam dunia medis dan rehabilitasi. Gangguan seperti spondylosis dan stenosis spinalis dapat mengurangi kualitas hidup seseorang. Karena itu, penelitian mengenai anatomi punggung berperan besar dalam upaya pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan agar kesehatan dan fungsi tubuh tetap optimal. Baik, izin dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Cia Sugito dengan NIM 25025111114. Ada pula rumusan masalah dari karya tulis ini. Yang pertama, apa saja jenis penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang. Yang kedua, bagaimana pencegahan penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang. Dan yang ketiga, bagaimana pengobatan penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang. Adapun tujuan dari karya tulis ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang, mengidentifikasi pencegahan penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang, dan yang terakhir mengidentifikasi pengobatan penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, yaitu memberikan wawasan yang mendalam mengenai anatomi muskuloskeletal bagian belakang dan penyakit degeneratifnya. Penulisan ini membantu dalam menjelaskan jenis, faktor penyebab, pencegahan, dan pengobatan terhadap penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang. Untuk manfaat praktisnya, karya tulis ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi diagnosis dan efektivitas pencegahan penyakit yang berkaitan dengan muskuloskeletal bagian belakang. Selain itu, diharapkan mampu membantu mahasiswa kedokteran dalam memahami hubungan antara struktur anatomi muskuloskeletal bagian belakang dengan penyakit degeneratif yang sering terjadi, serta dapat memberikan gambaran umum bagi peneliti lain untuk mengembangkan kajian yang lebih spesifik tentang pencegahan maupun diagnosis yang terkait dengan penyakit degeneratif muskuloskeletal bagian belakang. Perkenalkan, nama saya Niputu Naradia Kalendarsari Swastika dengan 3 digit yang terakhir 112. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai herniated nucleus pulposus atau HNP, di mana HNP ini merupakan suatu bentuk penyakit degeneratif yang terjadi ketika nucleus pulposus menonjol keluar dari annulus fibrosus dan menekan saraf spinalis yang ada di sekitarnya. Nah, apa saja sih gejala dari HNP? Yang pertama, ada ketidaknyamanan pada area vertebral. Yang kedua, ada sciatica atau nyeri, terutama di bagian bawah dari tubuh, di bagian tungkai, bagian belakang lutut, dan juga bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, ada paresthesia atau kelumpuhan. Yang keempat ada paraparesis flaccid atau rasa kesemutan. Dan yang terakhir ada retensi urin. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya HNP. Yang pertama, adanya usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, riwayat cedera sebelumnya. Yang keempat, aktivitas yang terlalu berat atau tidak teratur. Yang kelima, obesitas atau kelebihan berat badan. Dan yang terakhir, ada kebiasaan merokok. Cara untuk mendiagnosis HNP ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus adanya anamnesis yang komprehensif. Yang kedua, harus adanya pemeriksaan fisik dan juga neurologis. Dan yang terakhir, apabila diperlukan, harus adanya pemeriksaan penunjang. Mau itu menggunakan X-ray, CT scan, ataupun MRI. Sama seperti gambar yang sudah saya cantumkan di sini yang merupakan MRI HNP lumbosakral. Nah, perlu dipertimbangkan juga beberapa diagnosis diferensial. Yang pertama ada spondylolisthesis, yang kedua ada spondylosis, yang ketiga ada kistas nivaset, dan juga beberapa penyakit lainnya yang memiliki gejala mirip dengan HNP. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikomang Ainika Sekemoning dengan 3 digit yang terakhir yaitu 102. Saya akan menjelaskan terkait dengan degenerative disc disease. Degenerative disc disease ini merupakan suatu penyakit degeneratif yang terjadi pada diskus intervertebralis. Diskus ini memiliki fungsi sebagai peredam beban karena kaya akan air dan juga proteoglika. Mekanisme dari terjadinya penyakit ini merupakan akibat dari penurunan jumlah sel dan matriks, kemudian robekan pada anulus fibrosus yang dapat menimbulkan inflamasi, ada stres oksidatif dan juga sitokin, serta gangguan nutrisi and play. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti nyeri punggung, kemudian saraf terjepit, dan juga stenosis spinal. Untuk diagnosisnya sendiri dapat menggunakan metode MRI kuantitatif. Nah, degenerative disease ini merupakan suatu penyakit yang multifaktorial. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menjadi pemicu degenerative disc disease. Beberapa faktor risiko tersebut seperti penuaan sel, faktor genetik, faktor mekanik dan obesitas, kemudian merokok atau paparan nikotin, serta inflamasi dan Baik, metabolik. sebelumnya perkenalkan nama saya Darian Aldrich Liu dengan 3 digit nomor NIM terakhir 110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai spondylosis atau spinal osteoarthritis. Spondylosis adalah proses degeneratif kronis tulang yang terjadi pada tulang belakang yang menyebabkan kerusakan pada struktur tulang sendi dan juga diskus akibat penuaan atau tekanan mekanik yang bisa terjadi pada semua segmen pada vertebra. Gejala-gejala yang ada adalah kaku pada tulang belakang, kesemutan atau mati rasa, penurunan kekuatan otot, penurunan rentang gerak. Hal ini juga bisa diperiksa secara fisik di mana kita bisa mengetes rentang gerak tulang belakang, pemeriksaan neurologis, kekuatan otot, refleks tendonnya, serta sensasi atau rasa pada kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dan prevalensi. Faktor yang pertama dan yang terutama adalah faktor usia, lalu ada beban mekanis, trauma pada vertebrae, vertebral kanal yang sempit, postur yang buruk, dan juga aktivitas yang stasis. Lalu untuk prevalensi, ada studi yang dilakukan di Cina yang menemukan bahwa kelompok usia 45-59 tahun memiliki prevalensi tertinggi, yaitu sekitar 20,43%, lalu usia di bawah 30 tahun memiliki prevalensi yang relatif rendah, yaitu di bawah 5%, dan usia di atas 60 tahun memiliki prevalensi yang tinggi namun lebih rendah, yaitu sekitar 16,84%. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Fiala Rili dengan 3 digit NIM terakhir 120. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit spinal stenosis degeneratif. Spinal stenosis degeneratif merupakan penyakit degeneratif pada tulang belakang yang sering ditemukan pada usia lanjut. Kondisi ini terjadi ketika kanal tulang belakang menyempit akibat perubahan pada struktur seperti diskus intervertebralis, facet joint, dan ligamentum flavum. Seiring bertambah usia, diskus intervertebralis kehilangan air dan elastisitasnya, sehingga tinggi diskus berkurang dan beban pada facet joint meningkat. Hal ini memicu pembentukan osteofit atau taji tulang, sementara ligamentum flavum ikut menebal dan melipat ke arah dalam. Kombinasi perubahan ini menekan saraf tulang belakang atau menimbulkan nyeri, kesemutan, atau kelemahan pada tungkai. Untuk menegakkan diagnosis, pemeriksaan seperti MRI dan CT scan digunakan untuk melihat derajat penyempitan kanal. Gejala utama stenosis degeneratif meliputi nyeri punggung bawah, kesemutan, dan kelemahan otot tungkai. Ciri khasnya adalah caudiation neurodegenerik, yaitu nyeri yang muncul saat berdiri atau berjalan namun berkurang saat duduk atau sedang memuncul ke depan. Faktor risiko utamanya adalah penuaan jaringan tulang belakang, diikuti oleh obesitas, postur tulang yang buruk, cedera berulang, dan gangguan metabolik seperti diabetes mellitus. Diagnosis banding dari penyakit ini meliputi herniasi nukleus pulposus, spondylolisthesis degeneratif, serta penyakit vaskuler perifer, karena ketiganya dapat menimbulkan gejala nyeri tungkai yang serupa. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Aiswarya Rania Pratnya dengan nomor NIM 25 025 11118. Dan di sini saya akan membahas mengenai pencegahan dari penyakit degeneratif musculoskeletal of the back, di mana tingkatan pertama itu disebut dengan pencegahan primer yang memiliki fokus utama untuk menjaga pola hidup sehat sejak usia dini. Jadi, langkah pertama dari pencegahan primer ini adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang kedua adalah dengan menjaga postur tubuh dengan baik, karena dengan menjaga postur tubuh dengan baik ini kita dapat mencegah terjadinya nyeri punggung dan leher, serta dapat meningkatkan pernafasan dan sirkulasi darah kita. Dan yang terakhir adalah dengan mengonsumsi nutrisi yang seimbang seperti kalsium, vitamin D, dan protein.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Meisha Aitur Devi Widastra dengan NIM 25025111108. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan sekunder pada gangguan muskuloskeletal of the back dilakukan untuk mendeteksi perubahan degeneratif lebih awal sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Metode pertama yaitu DEXA atau Dual Energy X-ray Absorptiometry, di mana DEXA ini digunakan untuk mengukur kepadatan mineral tulang dan menjadi standar utama dalam mendeteksi osteoporosis. Keunggulannya adalah paparan radiasi yang rendah, hasil yang akurat, dan juga waktu pemeriksaan yang singkat. Metode kedua adalah CT scan khususnya dengan teknologi terbaru seperti Dual Energy CT dan juga Proton Counting CT. CT scan memberikan gambaran detail tentang struktur tulang belakang, membantu melihat perubahan seperti osteofit ataupun penyempitan sendi, sehingga dokter bisa menentukan tingkat kerusakan dan rencana terapi dengan lebih tepat. Yang terakhir adalah FRAX, yaitu alat screening untuk menghitung risiko patah tulang dalam 10 tahun ke depan. FRAX membantu mengidentifikasi individu yang berisiko lebih tinggi sebelum terjadi fraktur, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Putu Aiswarya Renia Pratnya dengan nomor NIM 25025111118. Dan di sini saya akan membahas mengenai pencegahan tersier, di mana fokus utama dari pencegahan tersier ini adalah untuk menangani pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit musculoskeletal of the back dan untuk mengurangi dampak dari penyakit yang mereka alami serta dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Jadi, beberapa bagian dari pencegahan tersier ini yang pertama adalah manajemen nyeri, di mana ini dapat membantu untuk mengontrol intensitas nyeri, dan yang kedua adalah dengan melakukan rehabilitas dan fisioterapi, di mana ini dapat mempertahankan fungsi gerak dari pasien tersebut. Lalu, yang ketiga adalah dengan memberikan dukungan fisiologis dan edukasi kepada pasien agar mereka dapat memahami kondisi yang sedang mereka alami, lalu dapat memberikan motivasi untuk melakukan terapi untuk lebih konsisten. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Anak Agung Gedeoka Diatma Perbaswara dengan 3 digit NIM terakhir 124 yang akan menjelaskan bab 2.3.1 mengenai Multipotent Mesenchymal Stem Cells atau MSC sebagai pengobatan efektif untuk Musculoskeletal of the Back Degenerative Disease. MSC merupakan sel stroma multipotent yang dapat berdiferensiasi menjadi sel mesenchymal lainnya, yaitu seperti osteoblast, chondrosit, dan adiposit yang dapat mensekresikan faktor pertumbuhan seperti transforming growth factor beta, vascular endothelial growth factor, dan insulin-like growth factor yang dapat memperbaiki lingkungan makro jaringan dan mengaktifkan mekanisme regeneratif alami tubuh yang berfungsi dalam memulihkan struktur dan fungsi jaringan muskuloskeletal punggung atau belakang dan mengurangi gejala degeneratif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Maifur Senardian dengan NIM 25025111104 yang akan menjelaskan bagian 2.3.2 pendekatan terapeutik modern pada hernia nucleus pulposus atau HNP. Penata laksanaan HNP kini tidak hanya berfokus pada pengurangan nyeri, tetapi juga pada pemulihan struktur serta fungsi jaringan diskus intervertebralis. Tahap awal terapi bersifat konservatif meliputi pemberian obat antiinflamasi non-steroid, relaksan otot, dan fisioterapi untuk memperkuat otot paraspinal, serta meningkatkan stabilitas tulang belakang. Terapi tambahan seperti traksi lumbal, stimulasi listrik, dan terapi panas dalam juga membantu menurunkan tekanan intradiskal. Apabila terapi awal tidak memberikan hasil optimal, dapat dilakukan intervensi minimal invasif seperti percutaneous endoscopic lumbar disectomy dan microendoscopic disectomy. Kedua metode ini memungkinkan pengangkatan fragmen diskus melalui sayatan kecil dengan risiko lebih rendah dan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan operasi terbuka. Penelitian terkini juga mengembangkan terapi biologis dan regeneratif, seperti injeksi sel punca mesenkimal untuk memperbaiki matriks diskus, serta terapi imunomodulasi yang memanfaatkan aktivitas makrofag dan sitokin guna mempercepat resorpsi herniasi. Dengan kemajuan ini, arah pengobatan HNP kini bergeser dari sekedar menghilangkan nyeri menjadi upaya memulihkan fungsi dan mencegah degenerasi lebih lanjut. Terima kasih. Saya Iputu Bayu Senantara Ryohe dengan NIM 25025111106 akan menjelaskan mengenai topik 2.3.3. Embryonic stem cell atau ESC adalah stem cell dari embrio berusia 3-5 hari yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai sel tubuh dan berpotensi besar untuk terapi berbasis sel, terutama pada penyakit degeneratif muskuloskeletal. Penelitian menunjukkan bahwa ESC dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dan mampu memperbanyak diri sebelum berdiferensiasi. Namun penggunaannya
menghadapi tantangan berupa resiko pembentukan tumor akibat gen CMYC dan dilema etika karena pengambilannya merusak embrio. Sementara itu, Induced Pluripotent Stem Cell atau iPSC berasal dari sel somatik yang diprogram ulang menggunakan faktor Yamanaka agar kembali bersifat pluripotent, tanpa perlu menggunakan embrio. iPSC dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel tubuh, seperti keratinosit dan sel darah. Dalam terapi degenerative disc disease, penelitian menunjukkan bahwa sel nukleus pulposus pasien dapat diubah menjadi iPSC yang kemudian mengekspresikan protein Cas NP pada scaffold hydrogel, menandakan potensinya sebagai terapi autologous berbasis sel. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dakalis Laurencia dengan nomor induk mahasiswa 2502501111116. Hari ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, punggung merupakan struktur muskuloskeletal yang penting dan berperan dalam menjaga postur tubuh, melindungi sistem saraf, dan juga mendukung pergerakan. Ada beberapa penyakit degeneratif yang bisa menimpa punggung, meliputi herniated nucleus pulposus, spondylosis atau spinal osteoarthritis, degenerative disc disease, dan juga spinal stenosis. Untuk mencegah beberapa penyakit degeneratif ini, langkah-langkah yang bisa diambil dibagi menjadi 3 langkah utama, yaitu primer, sekunder, serta tersier. Ada beberapa langkah pengobatan yang bisa diambil. Hal ini meliputi pengobatan menggunakan terapi stem cell. Stem cell yang digunakan bisa berupa mesenchymal ataupun embryonik, dan juga beberapa prosedur operasi mulai dari terapi konservatif hingga prosedur terbuka berdasarkan dengan keparahan kondisi. Saran dari penulis adalah, pertama, untuk menjaga kesehatan tulang dan muskuloskeletal punggung. Saran untuk institusi adalah untuk memperluas edukasi tentang penyakit degeneratif dan metode pencegahannya. Dan untuk peneliti selanjutnya adalah untuk melanjutkan penelitian dengan observasi secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Telah sampainya presentasi kami dari kelompok SGD B5 pada bagian kesimpulan dan saran, telah selesai pula presentasi kami mengenai student project tentang overview musculoskeletal anatomy of the back and its degenerative disease pada blok biomedik 1 fase 1 pada kesempatan kali ini. Saya selaku ketua SGD B5 izin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dan juga kesalahan kata dalam presentasi kami kali ini, dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap atensi dokter dan teman-teman semua. Saya tutup presentasi kami kali ini dengan terima kasih.